Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah penuntun hidup kita dan mengajar kita senantiasa untuk dapat melakukan segala pekerjaan dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Tuhan, sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya hari ini dan hari-hari kami nanti pun Engkau pasti menyertai dan memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami senantiasa, di mana kami akan belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, dan biarlah kami dimampukan juga menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 11 Januari 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 10 ayat 1. Dalam bahasa Batak, Psalmen 10 ayat 1, demikianlah dikatakan. Buah satung sai mandau-dau ho jongjong, ali jahuba. Sai martabuni ho diakatiki hagugutan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur mempunyai cara tersendiri untuk menyatakan, untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Tuhan. Pemazmur begitu dekat dengan Tuhan, sehingga baginya Tuhan itu sama seperti manusia. Caranya mengungkapkan perasaannya pun sama seperti dia ketika berbicara dengan manusia. Ini bisa kita baca di ayat 1 itu saudara. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Seakan-akan keberadaan pemazmur dengan keberadaan Tuhan itu sama. Dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Perasaan ini mengungkapkan ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu perasaan yang sangat sedih ketika orang yang dia ajak berbicara itu menjauhkan diri daripadanya. Saudara, bagaimana kita menganggap Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita merasakan kedekatan yang begitu dalam? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca kitab Mazmur secara keseluruhan dan secara khusus Mazmur pasal 10 ini, maka kita dapat mengerti kalau maksud pemazmur itu adalah Tuhan bersembunyi dari orang-orang fasik, orang-orang loba yang mencari keuntungan diri sendiri. Mengapa Tuhan bersembunyi dari mereka? Ya, karena memang orang-orang fasik itu gemar sekali memuji-muji dirinya sendiri, menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Jika orang loba, ya setali 3 uang, sama saja. Mereka mengutuki dan bahkan menista Tuhan. Itulah yang menjadi alasan mengapa Tuhan bersembunyi. Itulah menurut pemazmur. Pemazmur juga mengamati bahwa orang fasik dan orang loba itu menganggap Allah itu tidak bisa melakukan apa-apa. Karena mereka menganggap merekalah yang paling bisa. Merekalah yang paling tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin pemandangan ini adalah secara pribadi manusia saja. Orang-orang fasik, orang-orang loba, atau bahkan saudara dan saya. Kita merasa Tuhan itu jauh,
Kita merasa Tuhan itu tidak mau lagi peduli kepada kita. Karena apa? Karena fokus kita hanya kepada diri kita. Fokus kita hanya kepada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga mata hati kita tertutup untuk melihat, untuk mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah dikerjakan di dalam kehidupan kita selama ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah bersembunyi. Tuhan tidak pernah jauh. Tetapi kitalah yang selalu menjauhkan diri dari Tuhan. Kitalah yang selalu berbuat kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Dan kita bersembunyi. Dan kita mencoba untuk membela diri di hadapan Tuhan. Menghalalkan segala cara untuk menyenangkan hati kita. Saudaraku, apapun yang kita lakukan, setersembunyi apapun kita menyimpannya, tidak ada yang luput dari penglihatan Tuhan. Dia tahu segalanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari bahwasanya Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan tidak pernah pergi. Jika Tuhan tidak pernah jauh dan Dia tidak pernah pergi, mengapa kita merasa jauh? Karena kitalah yang menjauh daripadanya, bukan? Oleh sebab itu, marilah kita datang kembali, mendekatkan diri kepadanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Melalui ibadah-ibadah kita, persekutuan kita dengan keluarga, dengan saudara-saudara, dengan teman-teman seiman di gereja dan dimanapun. Karena di sanalah kita merasakan kehadiran Tuhan selalu ada. Seberat apapun masalah dan pergumulan kita, jika kita dekat dengan Tuhan, maka masalah-masalah itu tidak akan membuat kita jatuh, tidak akan menggoyahkan iman kita. Tetapi sebaliknya, di dalam masalah, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan-kesulitan hidup, di sana kita merasakan kedekatan yang sangat dalam bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, akan ada sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Saudaraku, bagaimanapun perbuatan kita, seperti apapun kesalahan kita, tangan Tuhan selalu terbuka untuk menyambut kedatangan kita datang kembali kepadanya. Marilah kita berubah. Marilah kita bertobat, meninggalkan keegoisan kita, meninggalkan kesombongan kita. Mari kita jalani tahun 2025 ini dengan sukacita, dengan pengharapan yang penuh kepada Tuhan, dan tentunya kita berubah menjadi pribadi yang taat, pribadi yang setia, dan terus percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhanlah yang menolong dan memampukan kita. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah jauh. Dia selalu ada bagi mereka yang terus mencari dan berseru-seru kepadanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus diingatkan oleh firman Tuhan. Sehingga kami tidak akan takut. Kami tidak goyah di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, Engkau selalu dekat, Engkau selalu ada, asalkan kami tetap percaya kepadamu. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan sendiri, sehingga kami mencoba-coba jauh dari Tuhan, mencoba-coba melebihi kekuatan Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah hidup kami. Hari ini kami berseru, kami datang kepadamu untuk memohon belas kasih Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang selalu menuntun dan mengajar kami agar hidup kami terarah hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhanlah penolong kami sehingga kami dapat melakukannya dengan baik dan setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Sehingga setiap buah yang kami dapatkan dari pekerjaan kami boleh kami pakai menjadi berkat bagi kehidupan kami, keluarga kami, dan bahkan Tuhan memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan sampai Maranatha nanti, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.